Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain film yang seru nih. Judul filmnya adalah Agent Ali The Movie. Nah, buat kalian yang sering nonton seriesnya gak asing pasti nih dengan agent satu ini. So, yang penasaran sama keseruan Agent Ali memberantas para penjahat, langsung aja nih tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film diperlihatkan kota Cyberraya 15 tahun yang lalu di sebuah pelabuhan. Terlihat ada dua orang pencuri, yaitu Alia dan Nikki. Mereka ingin mencuri jantung sintetik untuk menyelamatkan Ma'yah yang sedang sekarat. Mereka pun berhasil mencuri jantung sintetiknya. Tiba-tiba ada datang sekelompok agen mata-mata. Lalu Alia dan Nikki bertarung melawan mereka. Melihat Nikki yang terluka, Alia menyuruhnya membawa jantung itu dan kabur dari sana. Akhirnya Alia melawan mereka di sana. Scene kembali ke masa kini, diperlihatkan pesawat yang ditumpangi oleh wali kota yaitu Datuk Usman dibajak oleh penjahat dengan kostum lapis baja yang berniat mencelakainya. Kemudian di sini Datuk Usman memanggil bantuan Agen Mata. Lalu diutuslah dari Agen Mata yaitu Agen Ali, Alicia dan Bakar. Mereka datang tepat waktu untuk menyelamatkan Datuk Usman di dalam pesawat. Kemudian mereka melawan para penjahat itu. Namun para penjahat kabur dengan merusak pintu pesawat sehingga membuat Datuk jatuh keluar pesawat. Alicia di sini mencoba menolong Datuk, sedangkan Ali yang berada di kokpit kebingungan untuk mengendalikan pesawat yang akan jatuh. Lalu datanglah dua agen baru membantu mereka nih, yaitu Agen Bobby membantu Alicia menyelamatkan Datuk Usman dan juga Agen Fate menstabilkan pesawat dengan mode override menggunakan Iris. Hal itu membuat Ali terkejut dan setelah itu Ali menemui Dayang dan Gans, anggota agen mata yang sebelumnya ada di awal film. Mereka ini menjelaskan bahwa Agen Mata menciptakan Iris baru yang dipakai Agen Fate yaitu Iris Neo. Tentunya dengan sistem yang lebih canggih dari Iris Atlas yang dimiliki Ali. Tapi Iris Neo masih dalam uji coba, maka dari itu Ali belum mengupgrade Iris miliknya. Lalu mereka memberitahu Ali nih untuk berhati-hati menggunakan irisnya karena memiliki kekuatan yang tak terkendali. Singkat cerita, Ali pulang ke rumahnya. Terlihat ayahnya selalu sibuk dengan pekerjaannya. Kemudian datang Ibu Victor yang berkunjung ke rumah Ali untuk makan bersama. Di sini Ali merasa iri melihat kedekatan Victor dan ibunya. Malam harinya saat merapikan barang-barangnya, Ali menemukan kotak milik ibunya. Ternyata ibu Ali adalah Alia yang di awal film melawan agen dari Mata. Namun di sini Ali tidak mengetahui hal tersebut. Kemudian dia menemukan videonya saat masih kecil bersama ibunya dan tidak sengaja Ali menemukan flashdisk di dalam kotak musik dengan simbol aneh. Ali di sini mencoba mengakses flashdisk itu namun tak terbaca. Keesokan harinya, Ali ditelepon oleh Bakar dan Alicia untuk datang ke sebuah restoran. Di sana mereka bertemu pemilik restoran yaitu Rahul, Rajesh, dan Razman. Mereka adalah anggota lama Agen Mata. Kemudian Bakar memesan makanan yang ternyata itu sebuah kode. Lalu Rajesh dan Razman melakukan tarian untuk mengalihkan perhatian pelanggan. Sedangkan Agen Ali dan teman-temannya diam-diam melakukan perjalanan ke bawah tanah. Yang ternyata di bawah sana jalan ke sebuah tempat markas besar Agen Mata yang belum diketahui Ali. Mereka ini bertemu atasan mereka yang bernama Jenderal Rama dan Datuk Usman sebagai pimpinan mereka nih selama dia menjabat sebagai wali kota. Setelah itu Jenderal Rama menjelaskan tentang penyerangan di pesawat, bahwa ditemukan azureum dari ledakan bom dan senjata penyusup bukan buatan dari Cyberraya. Lalu para agen ditugaskan untuk menangkap Abang Bir yang akan melakukan transaksi jual beli senjata ilegal dan diduga senjata itu berkaitan dengan penyerangan tersebut. Kemudian terlihat Abang Bir sedang melakukan transaksi dengan pelanggannya. Lalu datanglah para agen yang mencoba menangkap Abang Bir. Di sini Ali mengejar Abang Bir nih yang melarikan diri dengan membawa senjatanya. Tiba-tiba sekelompok orang memberhentikan Abang Bir dan mengambil senjata itu. Ali yang melihat itu menghentikan mereka. Lalu Ali melawan salah satu dari mereka, yang ternyata dia adalah Nikki dan memakai anting dengan simbol yang sama dengan flashdisk milik ibunya. Di sini Ali yang penasaran mengejar Nikki yang kabur. Ali mengikutinya hingga sampai di tempat pemukiman kumuh. Lalu Ali terjatuh dan pingsan.
Setelah sadar, Ali berada di tempat Nicky. Kemudian Ali bertanya tentang antingnya, mirip dengan simbol yang dia kenal. Dan disinilah Nicky mengetahui nih bahwa Ali adalah anak dari Alia. Dia menceritakan awal mulanya bertemu dengan Alia hingga akhirnya mereka berteman dan bekerja sama untuk melawan orang-orang yang menindas warga miskin di sana. Nicky juga menceritakan alasannya mengambil senjata itu karena di dalamnya terdapat logam azureum yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari warga miskin agar bisa bertahan hidup. Di sini Ali terkejut mendengar itu karena pemerintahan Cyberaya tidak peduli dengan warga di sana. Dan sekarang Nicky makin susah mendapatkan azureumnya. Di sisi lain, Datuk Usman sedang rapat dengan otoritas Cyberaya lainnya. Terlihat ada ayahnya Ali di sana. Di sini juga Datuk membahas proyek pabrik pintar dan menurutnya pekerjaannya selesai tepat waktu. Sementara di markas mata, Bang Bir yang diinterogasi mengungkapkan nih bahwa pemilik senjata itu adalah Vikram. Dia ini petugas operasi di Beta Tower dan termasuk orang penting dalam membangun Cyberaya yang tadi ikut rapat bersama Datuk. Setelah itu, Jenderal Rama memberikan misi kepada para agen untuk diam-diam membuntuti aktivitas di Menara Beta. Lalu Ali dan tim diam-diam menyelinap nih ke dalam gedung. Di sana mereka menemukan ruangan rahasia. Di dalamnya terdapat banyak senjata ilegal. Lalu mereka mengumpulkan bukti di sana. Sedangkan Ali menemukan penyimpanan rahasia azureum. Di sini kemudian dia memberitahu Nicky. Malamnya Ali dan tim Nicky menyelinap ke ruangan itu dengan melawan para penjaga di sana. Hingga akhirnya mereka berhasil mendapatkan azureumnya. Namun di sini Fikar mengetahui nih ada penyusup. Dia langsung memerintahkan robotnya untuk menyerang mereka di sana. Ali dan lainnya mencoba melarikan diri dari sana. Nah, saat mereka hampir tertangkap, Ali mengaktifkan mode override pada irisnya dan mengendalikan robot itu. Lalu Ali mengalahkan petugas di sana. Akhirnya mereka bisa kabur dari sana dan berhasil membawa azureum. Lalu Ali disambut warga di sana untuk merayakan keberhasilannya. Setelah itu Ali bertemu dengan Ma'yah. Di sana Ma'yah menceritakan tentang Alia ibunya, bahwa ibunya sangat membantu warga di sana. Dan ternyata ibunya juga yang menyelamatkan hidupnya karena telah mendapatkan jantung sintetik untuknya. Di sisi lain, para agen memberitahu tentang pengkhianatan Vikram kepada Datuk Usman. Lalu Datuk memerintahkan mereka untuk mengumpulkan semua senjata ilegal yang disembunyikan Vikram. Di sini, para agen mendatangi tempat demi tempat untuk mendapatkan senjata itu. Namun mereka tak menemukan apapun di sana. Ternyata Ali menyabotase misi agen di hari sebelumnya dan mengambil semua azureum untuk diberikan kepada warga miskin. Ali juga tidak ikut membantu para agen menjalankan misinya dan lebih menghabiskan waktunya bersama Nicky dan timnya. Lama-kelamaan Alicia mulai curiga kepada Ali karena dia menemukan jejak skuter Ali di setiap tempat penyimpanan azureum. Kemudian Alicia menemui Ali untuk mengungkapkan sabotase misi mereka. Di sini Ali mengatakan nih bahwa dia mencuri untuk membantu orang dan dia tak peduli nih jika dikeluarkan dari mata karena dia ini merasa sudah tidak diperlukan lagi. Ternyata diam-diam Bobby mendengarkan percakapan mereka. Lalu semua agen mata mengejar Ali untuk menangkapnya. Hingga akhirnya Ali sampai di sebuah mall. Di sana Ali bertarung dengan Bobby hingga membuat Bobby pingsan. Lalu Agent Fit yang marah mencoba menghajar Ali, namun dicegah oleh Bakar. Kemudian Ali kabur ke dalam pemukiman. Mereka mengikuti Ali dan terjebak di sana. Nicky dan timnya mulai menyerang mereka di sana hingga membuat para agen tidak sadarkan diri. Ali yang melihat itu marah kepada Nicky dan langsung menyerangnya. Hingga akhirnya Ali kalah. Lalu dia dan teman-temannya yang sadar ditahan di tempat Nicky. Terlihat Nicky memakai kostum lapis baja yang ternyata dialah yang menyerang pesawat Datuk Usman. Di sini Nicky mengatakan telah mengambil Iris Neo milik Agent Fit dan dapat mengakses keseluruhan fungsinya berkat Vestis milik Ibu Ali yang ternyata ibunya yang menciptakan Iris. Ternyata 15 tahun para agen mata tak membunuh Alia. Justru mereka mengajaknya bergabung di agen mata. Nicky pun mengetahui itu merasa dikhianati oleh Alia. Karena itulah dia menyerang gedung raya dan berniat meluncurkan rudal untuk menghancurkan kota. Namun Ibu Ali menghalangi hingga mereka bertarung.
Tapi Nikki berhasil mengalahkan Alia dan mengaktifkan rudalnya. Alia yang mulai lemas mencoba menggunakan override pada Irisnya untuk menyelamatkan warga Cyberaya dengan membenturkan rudal di udara. Dan itulah yang membuat Alia meninggal karena memakai override dengan energi penuh. Setelah itu Vikram dan anak buahnya tiba di pemukiman untuk menemukan Nikki karena telah mengetahui Nikki lah yang mencuri senjatanya. Di sana Nikki menggunakan Iris Neo-nya dengan mudah berhasil mengalahkan Vikram dan anak buahnya. Di sisi lain, Alicia menyadarkan Ali yang putus asa yang merasa bersalah karena telah membantu Nikki yang ternyata dia penyebab kematian ibunya. Lalu datanglah Maya yang melepaskan mereka karena dia merasa Ali sudah banyak membantu warga di sana. Di sisi lain, Datuk sedang berpidato pada peresmian pabrik barunya. Tiba-tiba muncullah Nikki dengan robot yang sudah dikendalikannya beserta timnya yang siap menyerang Datuk. Kemudian datanglah Ali dan timnya melindungi Datuk di sana serta melawan Nikki dan lainnya. Saat mereka hampir kalah, datanglah para agen lainnya membantu mereka di sana, termasuk 3 pelayan restoran yang berhasil melumpuhkan para robot. Nah, Nikki yang sudah terpojok, dia mengaktifkan mode override pada Iris Neo-nya dan membuat para agen dikendalikan olehnya. Tetapi tidak dengan Ali, Alicia dan Bakar yang masih memakai Iris lamanya. Saat Ali mulai diserang para agen, dia mengaktifkan mode override-nya dan balik menyerang mereka semua. Hingga akhirnya Ali pingsan karena serangan dari Nikki. Lalu di dalam bawah sadar, Ali bertemu dengan ibunya. Di sana ibunya menjelaskan bahwa dia sedang berada di dimensi Iris beserta data ibunya. Jadi setiap Ali mengaktifkan mode override-nya, ibunya lah yang mengendalikan tubuh Ali untuk melindunginya. Di sini ibunya meyakinkan Ali untuk mengalahkan Nikki dan dia harus menggunakan override-nya sendiri untuk mengalahkan Nikki. Namun sedihnya, efek sampingnya adalah data ibunya dalam Iris akan hilang selamanya. Awalnya Ali tidak mau nih, tapi akhirnya Ali bangkit dan mengaktifkan mode override-nya, lalu bertarung melawan Nikki. Hingga akhirnya Ali berhasil melumpuhkan Nikki dan setelah kejadian itu di markas mata Ali mendapatkan hukuman karena telah membantu musuh mereka. Dia diminta untuk mengembalikan Iris miliknya dan Ali menjadi agen mata tanpa Iris. Setelah itu agen Bakar menunjukkan video kenangan ibunya yang ternyata ibunya lah yang membuat agen Bakar bergabung dengan mata. Kemudian perusahaan milik ayah Ali membantu para warga kurang mampu di Cyberaya dan semua agen berkumpul makan bersama di restoran. Di akhir film diperlihatkan agen Dayang dan Gans yang merancang kostum Satria untuk dipakai oleh agen yang terbaik, yaitu adalah agen Ali. Nah, itu tadi alur cerita dari film Agent Ali The Movie. Gimana Sleeper? Seru banget ya pertualangan Agent Ali dalam memberantas kejahatan. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.